Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihunilda Rahmawati. Saya akan mengampu mata kuliah morfologi tumbuhan. Berdasarkan katanya, morfologi berarti cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk fisik serta struktur tubuh tumbuhan. Pada hari ini, saya membawa salah satu bagian tumbuhan yang akan kita pelajari morfologinya. Adakah yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari bagian dari tumbuhan, yaitu akar. Akar merupakan bagian paling sederhana dari tumbuhan yang berkembang dari radikula biji. Akar memiliki ciri-ciri tidak memiliki warna, bersifat geotropisme positif, fototropisme negatif, hidrotropisme positif. Selain itu, akar tidak memiliki mata tunas, serta akar tidak memiliki nodus dan internodus. Selain itu, akar memiliki rambut-rambut halus yang bersifat uniseluler. Akar sebagai bagian yang penting dari tumbuhan memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai penentu posisi dari tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengangkut air dan garam mineral. Yang ketiga, berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Dan yang keempat, pada beberapa tanaman berfungsi sebagai alat respirasi dan fotosintesis. Sistem perakaran dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Akar tunggang berkembang dari radikula yang terus tumbuh dan memiliki cabang-cabang kecil, sedangkan sistem perakaran serabut berkembang dari lembaga yang perkembangannya terhenti, tetapi pada pangkal batangnya tumbuh serabut-serabut kecil. Kedua jenis perakaran ini memiliki percabangan yang berfungsi sebagai tempat untuk memperluas penyerapan unsur hara dan memperkuat berdirinya batang. Akar tunggang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, akar tunggang tidak bercabang. Mengapa jenis akar ini dinamakan tidak bercabang? Karena cabang-cabangnya sangat kecil dan halus sehingga tidak dianggap sebagai cabang. Contoh dari sistem perakaran ini dapat kita lihat pada tumbuhan wortel, bengkuang, serta akar keratok. Tumbuhan wortel memiliki sistem perakaran tunggang yang disebut sebagai akar berbentuk tombak karena pangkal besar meruncing ke ujung. Sedangkan pada tumbuhan bengkoang berbentuk gangsing, yaitu dengan pangkal besar membulat. Sedangkan pada tumbuhan keratok memiliki bentuk sistem perakaran tunggang, yaitu berbentuk benang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang morfologi bagian akar. Bagian akar dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tudung akar atau root cap, yaitu bagian paling ujung dari akar yang berfungsi untuk melindungi akar. Yang kedua, daerah pembelahan atau merismatic zone, yaitu merupakan bagian akar tempat pembelahan sel. Daerah ini disusun oleh sel-sel yang kecil dan dinding selnya tipis. Selanjutnya ada daerah pemanjangan atau elongation region, berada di sebelah atas zona merismatik. Bagian ini mengalami pertumbuhan dan pemanjangan maupun pembesaran sehingga bertanggung jawab untuk pertumbuhan akar. Dan yang keempat adalah daerah pematangan atau maturation region. Daerah ini berada di sebelah atas zona pemanjangan. Bagian ini merupakan bagian yang disusun oleh sel-sel yang berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Klasifikasi yang kedua, sistem perakaran tunggang, ada sistem akar tunggang yang bercabang. Jenis akar ini memiliki banyak cabang dan fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Contohnya adalah akar dari tanaman jambu biji. Selanjutnya kita akan belajar sistem perakaran serabut. Sistem perakaran serabut dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman akar serabut yang tersusun atas serabut-serabut kecil, contohnya adalah tanaman padi, dan yang kedua adalah tanaman berakar serabut yang tersusun
agak besar dan kaku, contohnya adalah tumbuhan kelapa. Akar serabut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara hidup. Yang pertama ada akar udara atau akar gantung, contohnya pada tumbuhan anggrek. Akar pada tumbuhan ini keluar dari bagian di atas tanah, memiliki filamen yang berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Selanjutnya ada akar gantung, contohnya pada tumbuhan beringin. Akar ini berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air dari tanah. Selanjutnya ada akar pengerek atau pengisap, contohnya adalah pada benalu. Akar pada tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanaman inang. Jenis akar serabut lainnya adalah akar pelekat. Akar ini keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat, menempel pada tiang panjat. Fungsi dari akar ini adalah untuk memeluk tiang panjatnya. Selanjutnya ada akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah batang menuju segala arah dan seolah-olah menopang batang agar tidak mudah roboh. Contohnya adalah akar dari tumbuhan bakau. Klasifikasi yang selanjutnya ada akar banir. Akar banir berbentuk seperti papan-papan yang disusun miring untuk memperkuat batangnya. Contohnya yaitu pada akar tumbuhan sukun. Setelah mempelajari tentang sistem perakaran tunggang dan serabut, selanjutnya kita akan mempelajari tentang modifikasi bentuk akar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang modifikasi bentuk akar tunggang. Ada yang namanya fusiform roots. Fusiform roots adalah akar yang memiliki bagian yang tebal pada bagian tengah menuju bagian ujung. Contohnya adalah tumbuhan lobak. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang modifikasi bentuk akar yaitu conical roots. Conical roots adalah bagian akar yang memiliki bagian tebal pada pangkalnya dan bagian runcing pada ujungnya. Contohnya adalah akar pada tumbuhan wortel. Selanjutnya ada yang kita kenal yaitu napiform. Napiform adalah akar yang memiliki bagian yang menggelembung pada bagian tengahnya dan memiliki bagian yang runcing pada ujungnya. Contohnya adalah sugar beet. Dan selanjutnya kita mengenal yang namanya tuberous roots. Tuberous roots adalah akar yang tidak memiliki bentuk yang tetap serta dapat mengembang dan membesar pada beberapa tempat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang modifikasi akar pada akar adventif atau akar serabut. Contoh-contoh modifikasi pada akar adventif yaitu yang pertama ada ubi akar. Akar ini berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuhan ubi jalar. Yang kedua ada fasciculated, yaitu akar yang bergerombol dan membentuk klaster berkembang di bawah nodus batang dan berdaging. Contohnya adalah tumbuhan dahlia. Selanjutnya, bentuk modifikasi pada akar adventif adalah moniliform. Moniliform adalah akar yang terus tumbuh ke atas, berbentuk kancing, dan jarang dengan interval yang teratur. Contohnya pada tumbuhan vitis. Selanjutnya, modifikasi dari akar adventif kita kenal yaitu anulet. Anulet adalah akar yang memiliki serangkaian cincin yang mengembang. Contohnya adalah Psychrotia. Baiklah, pada hari ini kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Hari ini kita telah mempelajari berbagai macam bentuk akar. Semoga pembelajaran pada hari ini memiliki manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.